You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Kami datang kembali dalam ucapan syukur, merindukan kiranya Engkau Allah yang telah memanggil kami, Engkau Allah yang memilih kami bahkan sebelum dunia dijadikan, Engkau Allah yang akan mengutus kami bagi pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah firman-Mu kembali meneguhkan kami ketika kami akan melayani di kampus kami, di dalam anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Sekali lagi kami bersyukur buat kesempatan boleh belajar firman-Mu. Waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar. Tuhan, tolonglah kami semua agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Ya, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kembali saya akan share screen. Saya siapkan slide buat kita sore hari ini. Dan saya selalu mengingat begitu ya, bahwa setiap kali kita melihat pekerjaan Tuhan yang sungguh nyata dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, biarlah kita terus mengingat juga bahwa Tuhan yang memanggil, Tuhan yang mengutus, dan di dalam pengutusannya Tuhan juga yang akan berkarya luar biasa, seperti tema yang hari ini di dalam sesi pengutusan kita ini, ya, di dalam renungan singkat, Aku menyertai engkau. Bagian firman Tuhan yang mendasari adalah di dalam Yeremia. Kita akan melihat Yeremia pasal yang pertama, ayat yang keempat, sampai dengan ayatnya yang ke-10. Ya, Yeremia pasal yang pertama, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita akan membaca bagian ini. Saya akan bacakan buat teman-teman sekalian. Yeremia pasal yang pertama, ayat ke-4 sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, "Ah, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, "Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam." Sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tapi memahami, melakukan, dan juga membagikannya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, di dalam sejarah kita melihat bagaimana Tuhan memakai banyak orang dengan berbagai latar belakang bagi pekerjaan pelayanannya. Dan sampai hari ini saya meyakini Allah yang sama, juga Allah yang punya pelayanan yang terus berlangsung. Allah membangkitkan di dalam setiap generasi orang-orang untuk melayani Tuhan.
tadi kita dengar ya, teman-teman, adalah 21G gitu ya, generasi ke-21 yang terus Tuhan bangkitkan dari generasi sebelumnya untuk melayani. Nah, teman-teman, ketika itu kita melihat bagaimana Allah memanggil Yeremia. Nah, teman-teman, kadang-kadang kita berpikir cuman Allah memanggil, kita lupa bahwa ternyata melalui Yeremia Allah mau menyampaikan pesan ilahi bagi Yehuda. Sehingga di dalam anugerah Tuhan, kiranya teman-teman menghayati ini, bahwa teman-teman dipilih oleh Tuhan. Bukan hanya dipilih, tetapi di balik teman-temanku ada orang-orang yang kepadanya Tuhan rindu. Mereka juga menerima pesan ilahi dari Tuhan, dan kalian menjadi duta Allah menyampaikan pesan itu. Sehingga kayak hari ini ya, kalau kita melihat teman-teman ada berapa belas pengurus nanti, saya dalam anugerah Tuhan seringkali menghayati yang saya lihat ini bukan cuman 15-17 pengurus di hadapan saya. Tapi sebenarnya di balik teman-temanku ada sekian puluh orang, sekian ratus orang yang ada di kampus kalian yang Tuhan rindu sapa. Dan teman-teman dijadikan alat Tuhan untuk membawa berita ilahi, pesan ilahi bagi mereka. Sedikit biografi tentang Yeremia, ya. Jadi kita tidak bisa membahas detail, tapi kita bisa melihat sedikit tentang biografi ini. Kalau nanti kita naik sedikit ke ayat 1, inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkiah dari keturunan imam. Jadi memang sebenarnya unik sekali, Yeremia adalah imam yang dipercayakan untuk menjadi nabi. Kalau teman-teman mengerti perjanjian lama, ada 3 jabatan utama: raja, nabi, dan imam. Raja melakukan tugas pemerintahan dalam hal politik, sementara imam itu sebenarnya bertugas di bait Allah, persembahan korban gitu ya. Imam juga itu berarti ya harus tahu untuk membunuh hewan-hewan kurban ya, kayak tanda kutip tukang jagalnya. Dia ngerti bagaimana mempersembahkannya, membawanya ke hadapan Tuhan. Jadi imam itu menjadi perantara antara Allah dengan umat. Tapi kemudian ada jabatan ketiga, yaitu nabi. Nabi ini adalah yang menyampaikan pesan-pesan ilahi kepada umat. Jadi sebenarnya ini privilege buat Yeremia. Dia dari keturunan imam yang otomatis sebenarnya pada waktu itu kalau dia keturunan imam, maka dia pun akan berfungsi melayani sebagai imam. Ya, karena itu kita lihat Yeremia adalah seorang imam. Ia dibesarkan untuk melayani di bait suci. Ia lahir di Anatot, dan Abiatar adalah bagian dari keturunan Eli. Dia diasingkan ke Anatot ketika ia kehilangan jabatan imam besarnya. Oleh karenanya, Yeremia boleh jadi merupakan salah satu dari keturunan Anatot ini. Abiatar ini ya, salah satu keturunan dari Abiatar. Nanti kalian bisa cek di 1 Raja-Raja. Lalu kemudian pelayanan kenabian Yeremia dimulai pada tahun 627 sebelum Masehi. Dan hingga berhenti tahun 586 sebelum Masehi. Jadi ini waktu yang cukup panjang, 40 tahun. Dengan masa pemerintahan 5 raja terakhir di Yehuda. Jadi sedikit timeline kalau kalian mau lihat, Yeremia itu termasuk yang cukup panjang melayani. Dia sejaman dengan Daniel juga. Tentu Daniel lebih muda nampaknya ya. Yeremia sudah jadi nabi, lalu dia menulis surat kepada orang-orang di pembuangan. Dan bagi saya, dalam penafsiran saya, salah satu yang membacanya nampaknya adalah Daniel. Ya, nanti kalian bisa lihat juga Yeremia ini sejaman dengan Yehezkiel. Jadi lihat itu ada 5 raja di masa itu. Kalian bisa perhatikan ini 5 rajanya yang pada waktu itu. Jadi biasanya nabi ini dipakai Tuhan untuk negur raja gitu ya, menyampaikan pesan ilahi kepada raja.
Dan kalau kalian perhatikan karakternya itu, Yosia itu sebagian besar baik begitu ya. Tapi kemudian itu raja-raja sesudah Yosia itu ya, itu semua itu character of reign-nya itu evil, 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 evil gitu ya. Nah, bayangkan menjadi seorang Yeremia di tengah-tengah situasi seperti itu. Nah, nanti kita akan lihat sebentar apa sih yang terjadi. Karena pesan ilahi yang disampaikan Yeremia ini adalah pesan menunjukkan kehancuran bangsanya. Pesan penghakiman. Kalau kamu tidak bertobat, kamu akan hancur. Nah, kita lihat sebentar ya. Panggilan kenabiannya, kalau kita perhatikan, ayat kunci di ayat yang kelima itu ya. Tadi dalam lagu juga kita nyanyikan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum kau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Namun demikian, Allah telah memilihnya jauh sebelum itu. Allah telah mengasingkan menjadi nabi bagi banyak bangsa. Dan Ia telah menyediakan talenta bagi masing-masing kita saat kita lahir agar kita dapat memenuhi misi Allah. Meskipun demikian, adalah bagian kita untuk mengembangkan talenta-talenta itu. Jadi bagian kita kembangkan talenta itu. Catatan sejarah menuliskan kira-kira Yeremia itu berada di usia 18-20 tahun waktu dia dipanggil dalam tugas kenabiannya. Persis seperti teman-teman pengurus begitu ya. Usianya masih sangat muda. Tetapi Tuhan berikan pelayanan yang mulia sekali. Jadi saya menyimpulkan di bagian bawah, Allah memiliki rencana untuk kita masing-masing. Kita harus mengetahui misi kita dan memenuhi tujuan dan rencana yang telah Allah persiapkan bagi kita. Nah, teman-teman, ini menarik kalau kita lihat ya, kayaknya wah asik banget kalau baca ini ya, tapi bagi saya mesti mengerti kondisinya. Karena sebenarnya di dalam sejarah, di dalam tulisannya Yeremia, kalian bisa melihat Yeremia itu dikenal sebagai nabi yang berduka cita. Ketika Yeremia menerima perintah Allah untuk pergi kepada bangsa Israel, bayangkan ini kalimat yang Tuhan bilang, engkau akan berbicara kepada mereka tetapi mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu. Serem banget gitu ya. Jadi bukannya kesuksesan yang Tuhan janjikan, tetapi Tuhan bilang, kamu akan kupakai memberitakan kepada mereka dan mereka tidak dengar perkataanmu. Jadi dari sini saya melihatnya begini teman-teman ya. Sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam, panggilan nabi itu kesuksesannya bukan kepada hasil yang dia lihat di depan matanya. Tetapi kesuksesan seorang pelayan Tuhan adalah ketaatan kepada apa yang Tuhan minta. Jadi bukan hasilnya. Karena Yeremia tidak ada hasil kalau kita lihat ya. Sebenarnya bahkan akhirnya Yerusalem itu hancur. Yerusalem runtuh, diambil atau diserbu oleh bangsa yang lain. Bangsa Babel pada waktu itu menaklukkan Yerusalem. Sehingga kalau teman-teman membayangkan ya, akhirnya ada ratapan. Jadi kitab ratapan di dalam sejarah diyakini sebagai tulisannya Yeremia. Jadi dia meratap begitu rupa. Tapi kemudian ini juga nggak mudah. Karena lihat ya, teman-teman lihat ya, bahwa raja pada waktu itu, kaum ningrat, imam, dan orang biasa, semuanya melawan Yeremia. Kompak sekali ngelawannya ya. Sebenarnya kalau kalian nanti baca kitab Yeremia ya, kalian cuma ambil depannya sih hari ini ya, ayat 4-10, kayaknya asik gitu ya. Tapi kalau kalian dalamin surat ini atau kitab ini, wow. Bayangkan keluarganya sendiri, kaum imam juga menentangnya. Bahkan dia sempat dipasung, dibuang ke dalam perigi, dan tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan dia. Dan dia menyaksikan kemunduran dan kematian bangsanya sendiri. Sampai yang abang bilang tadi, kehancuran tembok Yerusalem. Ya saya sih nggak berdoa kalian melihat kehancuran fakultas teknik dan semua persekutuannya, nggak ya. Tetapi yang boleh kita renungkan dalam bagian ini adalah sekali lagi, keberhasilan pelayan Tuhan bukanlah kepada respon orang. Karena lihat Yeremia, jadi tadi abang bilang ya, keberhasilan pelayan Tuhan bukan lihat hasilnya,
Lalu bukan lihat respon orangnya, karena Yeremia nggak ada yang dukung. Mereka waktu itu lebih mendukung nabi-nabi palsu. Karena beritanya nabi palsu tuh enak. Oh, Tuhan nggak bakal hukum. Kalian dihukum tapi cuma sebentar. Nah, Yeremia pesannya, kalian akan dihukum. Dihukumnya bukan sebentar, tapi lama. 70 tahun. Jadi nggak populer pesannya Yeremia. Sehingga, apa yang dia lakukan? Dia terus memperingatkan orang Israel kembali kepada Allah. Namun tidak ada yang mendengarkan. Dan sejarah mencatat dia masih hidup ketika Nebukadnezar dari kerajaan Babel mengalahkan Yerusalem. Dan kekalahan itu sebelumnya telah dinubuatkan. Jadi bayangkan ya, dia bilang, kamu akan kalah. Ada raja asing akan datang menyerbu kamu. Pasti buat kita, kalau bayangkan ya, dia orang Israel, dia bilang sama bangsanya, kita akan diserbu, lalu dikalahkan. Pasti nggak gampang buat Yeremia menubuatkan kekalahan bangsanya sendiri. Tapi sekali lagi, kesuksesan seorang pelayan Tuhan bukan berdasarkan hasilnya, bukan berdasarkan respon orang, dan juga bukan berdasarkan penerimaan orang. Karena beritanya ini adalah berita yang tidak enak, ya. Bukan kenyamanan berita yang penting, tetapi kesetiaan kepada apa yang Allah mau sampaikan. Jadi singkat cerita begini aja ya, Yeremia melayani tidak mudah, gitu deh, ya. Nah, mungkin itu yang sama dengan teman-temanku yang akan melayani di 21G, 21G ini. Teman-teman, melayani Tuhan tidak mudah. Melayani Tuhan mungkin akan ada tantangan, pergumulan. Mungkin bukan kata mungkin ya, pasti akan mengalami itu. Tetapi sekali lagi saya ingin menutup sesi ini dengan dua bagian yang firman Tuhan ingatkan. Di tengah-tengah tantangan yang tidak mudah yang Yeremia akan alami, dan waktu kita baca suratnya dia mengalaminya, maka ada dua pesan ilahi yang bisa kita pegang sebagai keyakinan kita. Pertama, Allah mengenal Yeremia. Dikenal itu menenteramkan, menenangkan. Allah mengenal Yeremia. Kalimat yang Alkitab pakai sebelum dibentuk dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Para penafsir mengkaitkan ini dengan sebuah kenyataan bahwa Tuhanlah yang paling tahu siapa Yeremia. Teman-teman, waktu kamu akan menjalani pelayanan yang tidak mudah ke depan, tetapi pasti ada sukacita, walaupun juga pasti ada tantangan, pergumulan, ingatlah, Tuhan yang memanggilmu, Tuhan yang mengutusmu melayani adalah Tuhan yang kenal engkau secara pribadi. Dia yang memiliki hidupmu, hidupmu tersembunyi dan aman di dalam Dia. Saya pikir ini ketenangan yang teman-teman dan saya butuhkan di tengah-tengah dunia yang mungkin tidak akan menenangkan kita. Buat saya di tengah situasi yang sulit, kehadiran Tuhan yang menenangkan itulah sumber kekuatan kita. Abang melayani dalam pelayanan di Perkantas sejak tahun 98. Dan kalau ingat waktu itu, salah satu yang menjadi pergumulan adalah keluarga tidak setuju. Sudah kuliah, sudah lulus, kenapa maunya masuk pelayanan begitu ya? Lalu orang tua dalam kecintaan mereka kepada saya, tapi mereka berpikir gitu ya, kenapa anakku ini ya malah mau masuk pelayanan, uangnya nggak seberapa. Saya ingat sekali ayah saya ngomong, kita ini bukan orang kaya. Semua uang yang bisa diwariskan untuk kamu sudah dipakai untuk sekolahkan kamu. Jadi waktu itu almarhum ayah saya ini dia ngomong gitu ya, saya nggak rela tuh lihat anak saya minta uang persembahan jemaat gitu ya. Waktu itu ya terjadilah pertumpahan air mata begitu. Saya sangat mengasihi keluarga saya, orang tua saya. Tapi hari itu sepertinya Tuhan menegaskan kepada saya bahwa betapa cintanya saya dan
kerinduan saya taat kepada orang tua, tetapi ada Tuhan yang menciptakan saya, yang saya kepadanya harus lebih taat. Memang tidak mudah ketika harus mengambil keputusan. Saya belajar taat kepada kehendak Tuhan. Jadi memang awalnya memang nggak mudah. Saya pingin sekali dapat persetujuan orang tua lalu melayani. Tapi waktu itu dalam konteks saya ya, ini cerita kita bisa beda-beda. Tapi dalam konteks saya waktu itu susah sekali ayah saya untuk bilang iya. Jadi akhirnya waktu itu saya tetap minta izin, permisi gitu ya. Untuk, Pak, saya mau pelayanan penuh waktu di perkantas, melayani siswa mahasiswa. Terus kemudian dia cuma ngomong, terserah kau. Wih. Tapi teman-teman, karena saya udah lama doain, saya pikir ya kalau jawabannya terserah, itulah iya gitu ya. Ya udah, saya jalanin. Saya masih tetap tinggal di rumah. Saya nggak diusir sih ya, saya tetap di rumah. Tapi kira-kira 1 tahun lebih itu papa saya, ayah saya tidak ngomong sama saya. Jadi sadar betul gitu. Aduh, bagi saya itu menyedihkan ya. Sebagai anak laki-laki paling besar, melihat orang tua tidak meresponi kita begitu. Dan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, harganya kayak begini ya, segini banget Tuhan gitu ya. Tapi ya ayat demi ayat menguatkan, termasuk Yeremia ini ya. Salah satu ayat yang menguatkan saya adalah kitab Yesaya, Yeremia gitu ya. Ketika Tuhan seolah-olah mengatakan, itu orang tuamu, tapi aku kenal kamu sebelum dunia dijadikan. Aku yang membentuk engkau. Kayak Tuhan mau mengatakan bahwa ada aku yang akan menyertaimu, bahkan ketika orang tuamu mungkin tidak menerima kamu lah, gitu ya. Saya menghayatinya seperti itu. Dan memang akhirnya saya menikmati ya, Tuhan membela saya dalam arti pada akhirnya papa saya mengerti pelayanan saya dan menjadi pendukung pelayanan saya. Tapi itu setelah 1 tahun berlalu ya. Jadi pengalaman itu membuat saya meyakini, iya ya, kalau saya cuma lihat kepada persetujuan orang tua, saya cuma lihat kepada respon orang, saya cuma lihat kepada situasi di sekelilingnya, mungkin saya akan mundur. Tapi waktu saya pandang kepada Tuhan dan saya tahu bahwa Tuhan yang memanggil saya masuk dalam pelayanan, Tuhan yang kenal saya, Tuhan yang tahu apa yang terbaik bagi saya belajar berserah kepada kehendak Tuhan. Tidak mudah pelayanan ke depan, mungkin ceritamu bisa beda sama cerita abang. Tapi hal yang sama adalah Allah yang memanggilmu, Allah yang kenal kamu. Jadi yang mengutus teman-temanku sore hari ini bukan tim regenerasi, bukan partisipan yang ada di sini, bukan abang pembicara, tapi yang mengutus kamu adalah Tuhan yang kenal engkau. Dia ciptakan kamu, dan saat ini responi dia. Bukan responi saya, bukan responi tim regenerasi. Kami hanya dipakai Tuhan menolongmu. Tapi responilah kepada Tuhan, serahkan diri kepada Tuhan, belajar percaya. Dia tahu yang terbaik. Dan yang kedua, yang terakhir, Allah bukan hanya Allah yang mengenal Yeremia, tetapi menyertai Yeremia. Pengalaman disertai ini satu pengalaman yang unik. Karena di dalam banyak hal waktu saya belajar tentang penyertaan Tuhan tidak meniadakan masalah, ya. Seringkali Tuhan tidak membuat lautnya tenang, tetapi di tengah-tengah laut yang bergelora badai, kehadiran Tuhan menenangkan hati kita. Sometimes storms-nya, badainya tetap ada, tapi ketenangan di jiwa, di batin karena penyertaan Tuhan. Apa artinya Allah menyertai? Allah menyertai berarti Dia hadir, Dia tidak meninggalkan, Dia menopang, Dia menghibur, Dia menolong. Dan ini cukup sebenarnya buat kita. Kadang kita mintanya nggak ada pergumulan. Tuhan maunya melayani nggak ada pergumulan, maunya hidup nggak pakai pergumulan. Tapi seolah-olah Tuhan ingatkan, lihatlah salib ya. Anakku aja menderita, masa kau pengikutnya nggak menderita ya? Yesus bilang mau ikut aku, ayo sangkal diri pikul salib.
Seorang abang pernah ngomong, ingat baik-baik, Tuhan yang engkau dan saya ikuti Tuhan yang lewat jalan salib. Dia bukan Tuhan yang lewat jalan tol. Jalan tol, jalan bebas hambatan. Kita maunya ikut Tuhan yang lewat jalan tol. Tapi Tuhan yang mengizinkan pergumulan dan penderitaan. Karena kita ada dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Tuhan itu berjanji, aku menyertai engkau. Karena itu, jangan takut. Do not be afraid of them. For I am with you and will rescue you, declares the Lord. Tuhan yang mengenalmu, dia bukan cuma kenal di awal terus ditinggal, enggak ya. Tapi Tuhan yang berjalan bersamamu. Itulah Tuhan yang akan mengutus adik-adikku. Kamu tidak diutus oleh kami, tim regenerasi, oleh pembicara. Kami terbatas. Setelah ini kita semua selesai Zoom, udah. Kami nggak bisa menyertaimu senantiasa. Tetapi Allah yang mengutusmu, Dia menyertaimu senantiasa. Ingat itu. Datang kepadanya, berseru kepadanya. Dalam pergumulan-pergumulan pelayanan, ingat Tuhan. Dan yakini bahwa Dia hadir dan menyertai. Dikenal dan disertai. Itulah indahnya melayani Tuhan. Tuhan utus engkau melayani generasi ini. Serahkan dirimu, diutus oleh Tuhan yang mengenalmu dan menyertaimu. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami siapa yang mengutus kami. Sehingga sesi pengutusan ini biarlah kami kembali yakin, kami kembali percaya bahwa Tuhan yang mengutus kami adalah Tuhan yang mengenal kami, yang tahu persis setiap kami masing-masing dengan pergumulan kami, dan Tuhan yang berjanji dan setia menyertai hingga akhirnya. Karena itu kami mau melangkah dengan tidak takut, dengan tidak gentar. Bukan karena kami berani, bukan karena kami jago, bukan karena kami sudah pengalaman, tapi karena kami punya Allah yang berjalan bersama kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu meneguhkan kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.